وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Masjid ini dulu adalah Masjid Cukam, yaitu dari kelurahan dulu yang meramut adalah Cukam. Kemudian ya lumayan besar ini, lumayan besar. Kemudian saya sebelum ke sini ya itu sudah ma'ruf, ceritanya sudah ma'ruf, artinya sudah banyak cerita seperti itu. Lalu oleh kawan-kawan muslim, karena ini statusnya adalah masjid kelurahan, maka kawan-kawan muslim meminta untuk dipergunakan secara bersama. Tapi ya tahu sendirilah, kalau bersama-sama kan nggak mungkin. Akhirnya warga Cukam pindah membuat masjid sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dit-taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih dipertemukan dalam Ribat Aklis Salim di channel kami. Semoga Anda selalu diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah, keistiqomahan untuk beramal solih, dan istiqomah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Saya sedang di salah satu masjid. Ini masjid termasuk saya ngisi biasanya di setiap malam Selasa. Kebetulan tadi saya lewat, saya mampir dulu sedikit. Biasanya saya ngisi di setiap malam Selasa, saya ngisi di sini. Dan Ahad pagi, biasanya Ahad pagi yang pertama. Biasanya sifatnya tablik akbar lah. Kalau Ahad pagi biasanya banyak gabungan dari beberapa masjid. Ada 10 atau 11 masjid. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Masjid ini dulu adalah Masjid Cukam, yaitu dari kelurahan dulu yang meramut adalah Cukam. Kemudian ya lumayan besar ini, lumayan besar. Kemudian saya sebelum ke sini ya itu sudah ma'ruf, ceritanya sudah ma'ruf, artinya sudah banyak cerita seperti itu. Lalu oleh kawan-kawan muslim, karena ini statusnya adalah masjid kelurahan, maka kawan-kawan muslim meminta untuk dipergunakan secara bersama. Tapi ya tahu sendirilah, kalau bersama-sama kan nggak mungkin. Akhirnya warga Cukam pindah membuat masjid sendiri. Lebar itu ada lapangannya, parkiran itu Pak, lebar juga. Kemudian di sini juga ada tempat-tempat ya parkiran, ada masjidnya, kamar mandinya juga lengkap. Kamar mandinya juga model-modelnya masih model Cukam. Tapi katanya itu dulu ya, saya sebelum kesini, sebelum 2004, insyaallah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Akhir-akhir ini juga kita menjumpai beberapa ada chat yang diflorkan oleh Mas Dawud, yang di upload oleh Mas Dawud tentang bagaimana sekarang generasi penerus atau bagaimana
orang-orang Jokam yang alhamdulillah mulai ada tanda tanya. Itu menanyakan tentang apakah boleh mengambil ilmu-ilmu dari mereka. Tanda kutip saya nggak tahu mereka apa yang dimaksud. Mereka mantan atau mereka orang luar. Katanya salah satu penerobos pusat, ya tertulis Mas Nur Cahyo, kawan saya dari Lamongan, penerobos pusat. Beliau menjawab tidak boleh. Tidak boleh, alasannya ilmu kita lebih tinggi daripada mereka. Ilmu kita jamaah Jokam maksudnya lebih tinggi daripada mereka. Ya, itu jawaban yang paling ampuh dan paling mengena serta paling ditaati oleh jamaahnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, tahun 2009 dulu saat saya juga masuk di sebuah Universitas Islam Negeri UIN, dulu namanya IAIN, kemudian sekarang jadi UIN. Juga sama kasusnya, saya dipanggil, kemudian saya ditanya, kok sampean kuliah dengan agama? Kuliah nggak ada yang lain toh, nggak ada yang lain, nggak harus agama katanya. Kenapa harus ke kuliah agama? Saya jawabnya saat itu lah karena saya sering berhubungan dengan orang-orang luar. Tanda kutip saat itu sering ditampilkan di orang-orang luar. Setidaknya minimal saya mengerti bahasa-bahasa istilah mereka. Bahasa usul fikih, syirah, bahasa kaidah dan sebagainya. Minimal mengenal. Tak paham tapi mengenal lah, sehingga tidak malu-maluin. Kok ya ini kok mangkul aja. Dari dulu kok mangkul aja. Pokoknya mangkulnya gini. Itu kan lucu nanti. Akhirnya diberilah rukhsah saat itu. Ya gak apa-apa. Tapi diniati untuk perjuangan. Ternyata jawaban-jawaban atau alasan-alasan bapak-bapak pengurus atau para jokam-jokam kelas atas itu juga sama. Intinya mereka tidak boleh bertanya, mereka tidak boleh berguru kepada yang lain dengan alasan adalah bahwasanya jamaah sudah lebih tinggi dari mereka. Ilmunya lebih tinggi dari mereka. Apa itu? Yaitu langsung kembali kepada Quran dan hadis. Nah itu kedua benar, memang benar. Karena dalilnya adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnatin nabi. Jadi dalilnya itu yaitu dua yang aku tinggalkan kata Nabi, kalian tidak akan tersesat, syai'aini lan tadillu ba'dahuma, sebagian lafaz seperti itu. Kamu tidak akan tersesat ketika berpegang teguh pada dua perkara ini, yaitu kitab Allah wa sunnatan Nabi, yaitu kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi, yaitu al-hadis. Itu yang menjadikan mereka, para jokam itu seakan-akan paling murni, paling tertinggi ilmunya. Memang benar, ilmu agama tertinggi adalah ilmu Quran dan ilmu hadis, itu tertinggi, sudah kita akui. Kita akui, itu ilmu tertingginya. Namun, pemahamannya seperti apa? Kalau model misalnya hanya terjemah secara mufradat, kata per kata, fa insyaallah banyak. Dan itu fa insyaallah Mbah KHN, Mbah Haji Nur Hasan itu mencontoh metode kiai-kiai Jawa seperti dahulu. Kan beliau katanya sudah mondok ke sana kemari di Jawa, kemudian ke Arab Saudi misalnya. Metode mufradat itu sudah ada sebelum jokam berdiri. Cuman dinamakan dengan istilah mangkul, kan itu aja. Dinamakan istilah mangkul itu aja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Loh, matahari ini agak munggah ya. Hanya itu yang menjadikan mereka menjadi lebih lebih yakin bahwa dirinya paling terdoktrin, paling kuat di dalam doktrinnya. Paling benar, merasa paling tinggi ilmunya daripada yang lain, karena hanya seakan-akan belajar dengan Quran maupun hadis saja. Adapun yang menjadikan mereka itu sombong, bisa dikatakan sombong ya, dikatakan sombong karena memang tidak pernah melihat ustadz-ustadz lain selain jokam.
Jadi tidak pernah mendengarkan, tidak pernah melihat ustadz-ustadz lain, tidak pernah belajar pada ustadz-ustadz lain selain cukam, sehingga dirinya merasa pol dewi. Intinya hanya melindungi jamaahnya, biar tidak belajar. Padahal ma'ruf sekali. Artinya sudah kita kenal semua bahwa istilah-istilah ulumus syar'iyah, istilah-istilah ilmu syariat itu selain golongan cukam sudah mengenal semua. Ya minimal mengenal lah. Istilah usul fikih, minimal mengenal. Tapi katanya mereka cukam itu fikih itu apa? Pepek tapi ringkih. Pepek tapi ringkih itu lengkap tapi rapuh, bahasanya orang Indonesia seperti itu. Nah, sampai seperti itu. Itu kitab karangan semua, pokoknya membalik dengan Quran hadis. Balik dengan Quran hadis. Pokoknya murni Quran hadis. Tidak mengenal tafsir. Mengenal tafsir tapi yang cocok-cocok dengan dengan keyakinannya yang kayaknya memperkuat golongannya saja. Nah, ma'asyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Mari kita berpikir cerdas, berpikir waras, apakah benar cukam ini adalah ilmunya tertinggi mengalahkan yang lain. Kita hanya cukup pembuktian. Cukup pembuktian, tak banyak bicara, tak banyak mengungkapkan sebuah doktrin banyak-banyak, cukup pembuktian. Mana karyanya cukam, hasil buku-bukunya cukam, mana florkan. Ya kalau ilmu tertingginya mungkin saya katakan iya tertinggi, ilmu bab takfiri. Jadi ilmu tertingginya adalah ilmu bab takfiri yang membuat kita bingung. Menyerupai Khawarij juga tidak. Karena Khawarij itu menganggap dosa besar itu baru dikatakan kafir. Tapi kalau ini enggak, pokoknya beda golongannya kafir. Dosa besar, pokoknya ora. Sehingga katanya Syahdullah mengatakan ini varian baru katanya. Ini varian baru. Ma'asyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ